Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Masalah Belajar dan Jenis-jenis Masalah Belajar. Saya sendiri, Azira, NPM 2040604004, dan teman saya, Feliciana Dianti, NPM 2040604044. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Pengertian belajar dapat didefinisikan: belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dan diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya, mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntun gerakan lemah gemulai. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun, karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Yang ketiga, underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. IQ sama dengan 130-140. Namun, prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Masalah belajar. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar tidak sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri atau tingkat IQ yang di atas rata-rata.
Siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang khusus. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jerak dan bermalas-malasan. Siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Yang terakhir, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Cara penanganan dalam masalah belajar. Poin pertama, prosedur dan langkah-langkah penanganan masalah belajar. 1. Identifikasi kasus. 2. Identifikasi masalah. 3. Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. 4. Identifikasi alternatif penanganan. Poin kedua, alternatif penanganan masalah belajar, yang dalam hal ini kurangnya motivasi belajar melibatkan beberapa pihak, yaitu 1. Pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah adalah menciptakan motivasi belajar siswa. 2. Guru. Dalam hal ini guru memiliki kapasitas dan peranan yang besar dalam memotivasi siswa. 3. Orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang paling penting dalam memotivasi anaknya. 4. Masyarakat. Dalam hal ini perannya dan menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.